Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, tabarakallah, kita sudah menjalani 7 hari Shaum Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita semua bisa menjalani full nanti 29 atau 30 Ramadan dan mendapatkan ampunan, berkah serta rahmat Allah SWT, menjadi pribadi insan yang bertakwa sesuai dengan tujuan kita berpuasa Ramadan adalah untuk la'allakum tattaqun. Kali ini izinkanlah saya untuk sedikit berbagi dan berdiskusi pada sobat-sobat sekalian. Jadi ini sebenarnya diskusi, bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya merasa paling benar. Artinya setelah kita berdiskusi, mudah-mudahan kita bisa saling berkomunikasi dan saling mengoreksi jika terdapat kesalahan pada apa yang saya sampaikan. Mungkin sobat-sobat sekalian pernah mendengar pernyataan seperti ini, atau sahabat ataupun ikhwan sekalian pernah berucap seperti ini, aku atau saya belum mendapat hidayah, sehingga aku belum perlu untuk berubah, atau hidayah belum datang nih, sepertinya aku belum mendapat hidayah, dan pernyataan serupa lainnya. Jadi apakah benar memang hidayah itu belum turun kepada kita? Apakah benar hidayah itu kita tunggu? Atau sebaliknya, hidayah itu harus kita cari, harus kita kejar, harus kita usahakan? Jadi sobat-sobat sekalian, hidayah itu dari bahasa Arab. Ada yahdi, hadian, hudan, hadiyatan, hidayatan. Ya, artinya itu adalah petunjuk atau bimbingan. Dalam hal ini dari Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Atau dalam bahasa Inggris bisa dilihat di literasi secara literalnya adalah guidance atau petunjuk. Nah, jadi sebenarnya para ulama itu membagi hidayah itu ada yang 5, ada yang 4. Misalnya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah membagi hidayah itu ada 4. Namun pada hari ini izinkanlah saya untuk berbagi terkait hidayah itu. Ada secara garis besar ada 3. Ada 3 menurut yang pernah saya dengar di kajian, yang pernah saya pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan nanti kita berdiskusi dan saling mengoreksi. Jadi hidayah yang pertama atau petunjuk atau guidance yang pertama itu adalah hidayatul khalqi. Hidayah yang Allah turunkan, Allah berikan pada semua apa yang Allah ciptakan, yang ada di sekitar kita manusia ataupun yang ada pada diri kita. Ini kita bisa lihat misalnya di Quran surah Al-Fussilat ayat 53. Itu Allah mengatakan, kami, kata Allah, terjemahannya kurang lebih seperti ini, kami, kata Allah, akan menunjukkan tanda-tanda alamat atau tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, pada segala penjuru di langit dan di bumi tentunya, dan juga ada yang ada pada diri manusia. Jadi misalnya ketika kita melihat penciptaan langit, penciptaan bumi, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, itu kita akan mendapatkan petunjuk bahwasanya akan adanya Allah, akan adanya Sang Maha Pencipta. Kita melihat bagaimana pergantian malam dan siang dan malam. Kita lihat bagaimana pembuktian ilmiah daripada geologi, fisika, kimia, yang itu ternyata di Al-Quran juga banyak.
itu kita akan mendapatkan petunjuk tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran Islam. Atau kita melihat yang ada pada diri kita, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, atau yang lebih mikro, jaringan, sel, sistem jaringan yang ada pada sel, misalnya mitokondria, kemudian aparatus Golgi bagi yang kesehatan ya, atau bagi yang biologi paham itu. Kita akan melihat bahwasanya diri kita ini sebenarnya kompleks. Diri kita ini sangat luar biasa penciptaannya, sehingga kita semakin meyakini bahwasanya Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha sempurna, dan tidak mungkin tidak ada Tuhan, tidak mungkin tidak ada pencipta yang maha mencipta. Itu adalah hidayah yang pertama, hidayatul khalqi. Jenis hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan, yaitu hidayah yang Allah berikan berupa penjelasan, berupa hukum-hukum, berupa aturan-aturan yang turunkan kepada umat manusia melalui para rasulnya. Misalnya dulu ada kitab-kitab suhuf, kitab Zabur, Taurat, Injil, atau suhuf Musa, suhuf Ibrahim, atau yang sekarang kita wajib imani juga adalah Al-Quran dan hadis as-sunnah Rasulullah SAW, perbuatan, perkataan, atau hal-hal yang dibenarkan Rasulullah SAW. Jadi itu adalah jenis hidayah yang sudah kita dapatkan berupa Al-Quran dan Sunnah. Tinggal apakah kita mengamalkannya, membacanya, memahami, memaknainya, dan mengamalkannya. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sebagai pajangan. Jangan sampai Al-Quran itu diambil hanya saat kita membaca untuk mayit. Jangan sampai Al-Quran itu hanya untuk mahar saat pernikahan, tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami, tidak pernah kita amalkan. Jangan sampai nasib kita itu seperti orang-orang ahli Taurat yang kata Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5 itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang orang-orang memiliki kitab Taurat, kitab-kitab tebal, Alkitab itu, tapi mereka tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab tebal. Jadi perumpamaan orang-orang yang memiliki kitab Taurat tapi tidak mengamalkan seperti keledai yang membawa kitab tebal. Keledai itu kan seperti binatang yang identik dengan kebodohan ya. Mereka cuma membawa kitab-kitab tebal, tapi mereka tidak paham isinya, tidak mengamalkan, dan hanya menjadi beban bagi mereka. Jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran seperti itu, atau misalnya kita cuma masang aplikasi Quran untuk identitas semata, tapi tidak pernah kita buka sebagaimana kita membuka TikTok, membuka Instagram, membuka media sosial lainnya. Jangan sampai seperti itu, karena Rasulullah SAW juga di Al-Quran pernah disebutkan dalam Al-Quran itu akan mengadukan umatnya, yaitu kita ini yang mengabaikan Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Jadi jenis hidayah yang kedua ini tentunya juga sudah turun karena berupa Al-Quran dan Sunnah. Atau misalnya ada teman kita, karena kita sekarang media sosial, ada teman kita yang memposting tentang agama, memposting tentang nasihat-nasihat, dan kita baca, itu juga termasuk hidayah irsyad wal bayan. Dia memposting Al-Quran atau hadis, tetapi kitanya sendiri yang ternyata men-scroll, tidak mau membaca atau merasa tidak perlu untuk mengamalkan. Padahal sudah kita baca atau sudah kita tahu status teman kita itu, story teman kita itu. Nah, itu termasuk hidayah juga. Kemudian hidayah yang ketiga itu adalah hidayah itu taufiq. Nah, ini hidayah yang memang Allah turunkan khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi misalnya orang-orang yang pernah kita dengar ya, mu'alaf misalnya, mereka yang memilih Islam, masuk Islam kembali fitrah itu, mereka misalnya masuk Islam karena mendengar suara azan, karena pernah cuma satu kali doang mendengar suara azan langsung dapat hidayah,
atau saya pernah membaca itu ada orang di Eropa, wanita Eropa yang masuk Islam karena celana dalam. Jadi dia itu laundry celana dalam, dan dia membandingkan celana dalam wanita muslimah dengan celana dalam wanita kafir atau non muslim. Ternyata lebih bersih celana wanita muslimah karena mereka tidak pernah seks bebas, tidak pernah minum-minuman keras. Seperti hanya dia masuk Islam, si ibu tadi, ibu yang laundry pakaian dalam tadi. Jadi sesederhana itu, simpel itu ketika hidayah taufik ini turun pada orang-orang yang Allah pilih. Tapi sekali lagi, walaupun itu hidayah tampaknya itu eksklusif untuk orang-orang tertentu, tetap ada syarat-syaratnya. Jadi tetap orang itu seolah-olah tetap harus mengejar hidayah itu. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, ada 3 golongan, setidaknya 3 golongan yang tidak Allah berikan hidayah. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264, Allah katakan innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya ketika sudah diberikan petunjuk, ketika sudah diberikan penjelasan, peringatan. Atau dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 51, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk bagi orang zalim, yaitu orang-orang yang tidak berbuat adil, tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Atau dalam Quran surah At-Taubah ayat 24 dikatakan, di akhirnya itu Allah sebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, Allah sampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik atau orang-orang yang sedang bermaksiat. Jadi walaupun hidayah taufik ini adalah hidayah yang Allah berikan pada orang yang tertentu, orang yang Allah pilih, tapi ada syarat-syaratnya juga. Misalnya tadi tidak pada orang kafir, orang yang zalim, atau orang yang fasik sedang bermaksiat, berbuat dosa. Nah, jadi kesimpulannya adalah hidayah itu bukan ditunggu, karena hidayah itu sudah turun. Tadi bentuknya bisa hidayatul khalqi, hidayah yang kita lihat di alam sekitar kita atau pada diri kita, petunjuknya. Atau hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang berupa Al-Quran dan Sunnah yang juga sudah kita terima, sudah kita miliki, tinggal kita baca, kita pahami dan kita amalkan. Dan juga hidayatul taufik yang memang Allah turunkan pada orang tertentu, tapi juga ada syarat-syaratnya tadi. Jadi semuanya harus kita usahakan, harus kita ikhtiarkan, bukan kita tunggu. Jadi bukan bahasanya hidayah itu belum datang padaku, istilahnya hidayah itu belum turun, belum mendapat hidayah aku, tapi bahasa yang tepat adalah aku belum mau menerima hidayah. Jadi kita yang sebenarnya tidak mau menerima hidayah, kita yang tidak mau membuka diri kita, kita tidak mau merubah mindset kita untuk mendapatkan petunjuk dalam hidup kita, guidance, the way of life yang benar, yaitu Islam. Jadi semoga apa yang saya sharing pada hari ini bermanfaat, dan apabila kesalahan dari diri saya pribadi bisa kita diskusikan dan mohon koreksinya juga. Sekali lagi kita manfaatkan waktu kita selama bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, tentunya untuk mendapatkan hidayah agar kita menjadi tujuan utama kita tadi, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, sepenuhnya bertakwa. Salah satunya tadi dengan cara paling mudah itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Minimal ya, bagi yang belum pernah membaca Quran, ayo kita baca 2 ayat, 3 ayat, atau 1 ain, 1 lembar. Yang belum menutup aurat, ayo kita tutup aurat kita dengan benar. Yang belum sholat 5 waktu dengan benar, yuk kita sholat 5 waktu full gitu. Yang masih durhaka pada orang tua, yuk kita minta maaf, berbakti pada mereka. Yang masih senang judi online, ayo stop judi online atau melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat lainnya. Apalagi kita ada di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, kalau kita biasanya dengar di ayat 183 Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah itu tentang puasa, maka 185 Allah jelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan tentang petunjuk, dan juga Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Atau di surah Al-Baqarah juga kita ayat 1 dan 2 itu disebutkan alif lam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dan demikian itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan pada dirinya, pada dia tidak ada keraguan pada Al-Quran itu petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang, satunya orang yang sedang bersaum Ramadan ini. Jadi mari kita mulai baca Al-Quran, jangan lagi kita pajang atau kita jadikan mahar saja, apalagi sekedar untuk mengingat pada saat membacakan Yasin untuk orang meninggal saja. Tapi jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai guidance, petunjuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah SWT. Demikian, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak.